Cerita dimulai ketika Deadpool atau Wade Wilson yang diperankan oleh Ryan Reynolds berada di bumi 616. Deadpool datang dan menemui asisten dari Iron Man di universe tersebut. Waduh, aku nggak percaya bakal ngomong gini guys. Tapi Deadpool sedang melamar menjadi seorang Avenger. Kira-kira resuminya Deadpool gimana ya guys? Penasaran gue sama resuminya. Akan tetapi, asisten dari Iron Man tersebut tidak bisa memasukkan Deadpool ke dalam tim Avenger. Tanpa rasa kecewa, Deadpool akhirnya kembali ke universe-nya di bumi 10.005. Get back out there. We'll keep an eye on it. Good luck. Dengan alat time travelnya tersebut, Deadpool kembali ke universe-nya di bumi 10.005. Hahaha, udah kayak gorengan aja guys, 10.005. Gratis ST nggak? Di sana Deadpool menjadi seorang sales di salah satu perusahaan penjualan mobil bekas. Pada malam harinya, saat Deadpool pulang ke apartemennya, dia dikejutkan dengan teman-temannya yang datang dan memberikan pesta ulang tahun kepadanya. Saat sedang merayakan ulang tahunnya itu, tiba-tiba saja polisi lintas waktu dikirim untuk menangkap Deadpool di apartemennya. Deadpool tidak bisa berlari, apalagi menghindar. Akhirnya, Deadpool berhasil ditangkap dan dibawa menuju markas polisi lintas waktu. Di sana Deadpool berbicara dengan salah satu pimpinannya yang bernama Paradox. Paradox menawarkan kerjasama kepada Deadpool untuk membantunya membereskan kekacauan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan tentu saja, Deadpool menerima penawaran tersebut. Ya, walaupun bukan sebagai Avenger, tapi menurutnya tugasnya sama aja guys, yaitu menyelamatkan dunia. Ya, karena dari dulu impiannya Deadpool menjadi seorang penyelamat dunia, maka Deadpool menerima tawaran dari Paradox. Setelah Deadpool mendapatkan kostum barunya dan juga pedang adamantium, maka Deadpool telah siap menjadi seorang penyelamat dunia. Namun Paradox justru memberitahu tugas Deadpool yang sebenarnya. Paradox ingin menjadikan Deadpool kaki tangannya yang akan menghancurkan setiap universe yang Paradox inginkan, termasuk dengan universe bumi 10.005 yang menjadi rumah dari Deadpool. Karena dunia Deadpool telah kehilangan seorang Anchor atau orang yang paling berpengaruh di dunia tersebut. Dan Anchor tersebut adalah Wolverine. Jika Anchor telah mati, maka dunia tersebut perlahan-lahan akan dimusnahkan. Dan itu terjadi di dunia Deadpool. Mendengar hal tersebut, maka Deadpool tidak mau rumah dan teman-temannya meninggal begitu saja. Akhirnya Deadpool pergi dan membuka portal menggunakan alat milik Paradox untuk mencari Wolverine. Deadpool yang tidak percaya jika Wolverine telah tewas, akhirnya mencari makam dari salah satu alumni X-Men, sang manusia serigala Wolverine atau Logan. Setelah menemukannya, Deadpool menggali makam Wolverine dan berhasil mendapatkan mayatnya. Kemudian, saking tidak percayanya guys, Deadpool mengajak jasad yang telah menjadi tengkorak itu untuk duduk santai memperbincangkan Messi dan juga Ronaldo yang sebentar lagi akan pensiun guys. Namun tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu. Mereka adalah polisi lintas waktu yang dikirim untuk menangkap Deadpool. Lalu Deadpool diminta untuk menyerah dan ikut bersama dengan mereka. Ya, kalian tahulah gimana Deadpool. Mana mau dia diperintah-perintah, apalagi sama bawahan. Maka Deadpool pun keluar dan menghabisi pasukan itu satu persatu. Dan dengan menggunakan tulang dari tubuh Wolverine tanpa izin, Deadpool akhirnya bisa membunuh mereka semua. Nah, sekarang Deadpool telah yakin seyakin-yakinnya guys, kalau Wolverine itu benar-benar mati. Deadpool kemudian pergi mencari Wolverine yang masih hidup tapi di universe lain agar bisa menyelamatkan universe-nya. Deadpool berkali-kali menemui Wolverine yang ada di berbagai universe. Mulai dari Wolverine cebol, kayak Uco Baba, atau kayak Romai Rama ada juga guys. Atau Wolverine ala-ala mafia, ada juga. Atau Wolverine yang keren kayak cowboy. Wah. Namun setelah berpindah-pindah universe, maka akhirnya Deadpool berhasil mendapatkan Wolverine yang cocok dengan kriterianya. Deadpool lalu membawa Wolverine tersebut menuju markas polisi lintas waktu agar bisa menyelamatkan dunianya. Namun Paradox mengatakan bahwa cara kerja waktu dan dunia tidak semudah itu. Seorang Anchor tidak bisa digantikan dengan Anchor dari universe lain. Lalu Paradox mengirim Deadpool dan Wolverine menuju The Void atau titik akhir waktu. Di sana, mereka berdua berkelahi karena Wolverine telah dilibatkan dalam masalah yang seharusnya dia tidak memiliki kaitan. Wolverine tidak peduli dengan dunia Deadpool yang sebentar lagi akan hancur.
mereka berdua pun memberikan adegan-adegan pertarungan yang penuh dengan darah, tusukan, rasa sakit, dan efek traumatis. Aduh. Lalu Chris Evans yang berperan sebagai Johnny muncul dan memberitahu mereka bahwa sekelompok musuh akan mendatangi mereka. Tiba-tiba saja Johnny memperlihatkan kekuatan supernya, yaitu bisa berubah menjadi manusia api. Lalu Johnny menyerang kelompok itu, namun dengan mudahnya salah satu anggota dari kelompok tersebut menyerap kekuatan dari Johnny. Kemudian Wolverine bertarung melawan Sabretooth dan berhasil mengalahkannya setelah memenggal kepalanya. Namun karena mereka tidak bisa berbuat banyak, maka mereka bertiga akhirnya ditangkap dan dibawa menuju markas kelompok tersebut. Setibanya di sana, pemimpin mereka yaitu Cassandra yang ternyata adalah kembaran dari Profesor Xavier, superhero di film X-Men yang bisa mengendalikan dunia dengan pikirannya, itu keluar dan menemui Deadpool, Wolverine dan juga Johnny. Namun Johnny harus tewas lebih cepat setelah Cassandra menghancurkan tubuhnya. Ya, hitung-hitung hemat anggaran guys. Lumayan tuh. Di tengah perbincangan mereka, Elliot datang. Elliot adalah sosok yang akan memakan apa saja yang ada di The Void. Dan jika Elliot telah memakannya, maka makhluk tersebut benar-benar akan mati, hilang dari seluruh alam semesta. Untungnya saja Wolverine dan Deadpool bisa berhasil selamat setelah terbang menggunakan kaki dari sebuah robot. Setelah berhasil selamat, mereka berdua pun mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu dengan Deadpool dari universe lain. Pendengar mereka berdua akan pergi mencari jalan keluar agar bisa keluar dari The Void ini, maka Deadpool gondrong memberikan mobil miliknya agar bisa berjalan lebih cepat menuju perbatasan. Namun di dalam perjalanannya itu terlibat perselisihan lagi, di mana Deadpool mengatakan bahwa tidak ada jaminan kalau polisi lintas waktu itu bisa memperbaiki dunia tempat tinggal Wolverine. Mendengar hal tersebut, Wolverine menjadi marah dan mengejek Deadpool yang hanya superhero rendahan yang kekuatannya tidak menarik. Itulah mengapa Avengers tidak mau menerima Deadpool, dan karena hal itulah mereka berdua pun terlibat perkelahian di dalam hutan. Bayangin guys, mereka itu berdua berkelahi sampai teler, sampai ketiduran mereka berkelahi guys. Aduh, udah kayak bocil ini dua orang. Setelah beberapa saat, Deadpool terbangun dari tidurnya. Lalu Deadpool bertanya kepada Wolverine tentang keberadaan mereka sekarang. Namun Wolverine juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba saja Deadpool mendengar seseorang datang. Dan ternyata mereka adalah sekelompok superhero yang juga dipindahkan oleh Paradox menuju The Void, sama seperti Wolverine dan Deadpool. Mereka adalah Elektra, Blade, Gambit, dan juga X-23 atau Laura. Deadpool yang melihat mereka semua lalu mengajak mereka untuk membentuk sebuah tim yang akan melawan Cassandra agar bisa kembali ke dunia mereka masing-masing, di mana rencana mereka adalah memasangkan helm besi ke kepala Cassandra agar dia tidak bisa memakai kekuatannya. Go! Yeah, we're doing this. You're all fucking dead. My God, read the room. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju markas Cassandra dengan menggunakan mobil. Saat mereka sudah dekat dengan markas tersebut, Blade menembakkan rudal ke arah markas tersebut. Setelah mereka berhasil menembus markas tersebut, para anak buah Cassandra telah menunggu mereka. Setelah mereka tatap-tatapan tidak jelas, akhirnya mereka pun bertaruh. Lalu saat mendapatkan kesempatan, Wolverine dan Deadpool masuk ke dalam ruangan Cassandra, sedangkan yang lain menahan anak buah Cassandra agar tidak masuk menghalangi Wolverine dan juga Deadpool. Di dalam ruangan Cassandra, Deadpool dibuat tidak sadarkan diri, sedangkan Wolverine sedang dilihat masa lalunya yang ada di dalam pikirannya. Cassandra pun akhirnya tahu masa lalu Wolverine yang begitu menyedihkan dan sangat menyakitkan. Wolverine mengatakan bahwa teman-temannya telah tewas akibat diburu oleh para manusia. Dan karena hal itulah Wolverine menjadi dendam dan berniat menghabisi para manusia. Namun Wolverine menjadi tidak terkendalikan. Bukan hanya orang jahat yang dia bunuh, bahkan orang baik pun ia bunuh. Dan karena itulah yang membuat Wolverine menjadi hampa dan kehilangan jati dirinya karena menyesali perbuatannya dulu. Cassandra mencoba mempermainkan Wolverine di dalam pikirannya dan mencoba mengendalikan Wolverine. Namun dia tidak sadar jika Deadpool tiba-tiba muncul dari belakang dan memasangkan helm besi agar Cassandra tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi.
Lalu salah satu anak buah Cassandra berkhianat dan menembak Cassandra. Di saat Deadpool ingin membunuh Cassandra, Wolverine tiba-tiba menyuruh Deadpool agar melepaskan helm yang ada di kepala Cassandra. Deadpool pun heran karena jika dia melepaskan helm tersebut, maka kekuatan Cassandra akan kembali dan mereka berdua bisa saja terbunuh olehnya. Namun Wolverine meyakinkan Deadpool agar mempercayainya. Setelah helm tersebut terlepas dari kepala Cassandra, Wolverine lalu menyadarkan Cassandra agar memulangkannya kembali ke bumi, karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa menyelamatkan saudaranya, yaitu Prof. Xavier. Dan karena merasa tersentuh oleh perkataan Wolverine, maka Cassandra pun membuatkan sebuah portal agar mereka berdua bisa kembali ke bumi. Dari bawah, teman-temannya yang telah menghabisi seluruh anak buah Cassandra terlihat senang karena mereka berhasil mengantarkan Deadpool dan juga Wolverine kembali ke dunia mereka. Sementara itu, anak buah yang menembak Cassandra sadar dan menceritakan alasan dia ingin membunuhnya. Dia menjelaskan bahwa dia dibayar oleh Paradox untuk membunuh Cassandra agar tidak keluar dari The Void. Mendengar hal tersebut, Cassandra pun masuk ke bumi dengan menggunakan portal. Di sana, ia bertemu langsung dengan Paradox. Lalu Cassandra masuk ke dalam pikiran Paradox dan menggali informasi mengenai sebuah alat yang bernama Time Reaper. Cassandra lalu menyeret Paradox agar memberitahu cara menggunakan Time Reaper tersebut. Karena Cassandra ingin menghancurkan semua universe hingga tersisa hanya satu universe, yaitu The Void. Dan Cassandra akan menjadi Tuhan dari alam semesta. Well, thank you so much for your help, darling. God. Sementara itu, berbagai Deadpool dari universe lain muncul dari dalam The Void masuk ke bumi. Semua versi Deadpool ada, guys. Mau yang versi Jepang pakai katana ada, mau yang versi cewek ada, mau yang versi bayi bahkan ada, guys. Aduh, yang tengkorak pun ada. Aduh, apa ini? Kemudian Deadpool memberitahu semua Deadpool dari universe itu agar kembali ke bumi mereka atau kembali ke The Void, karena mereka akan mengacaukan lintas waktu jika mereka berada di bumi ini. Namun para Deadpool dari The Void itu menolak karena mereka berencana untuk menghentikan Cassandra sebelum dia berhasil menghancurkan seluruh universe yang ada. Namun semua Deadpool yang berhasil mereka kalahkan itu kembali hidup karena tubuh mereka semua bisa beregenerasi. Saat ingin kembali bertarung, tiba-tiba saja muncul lagi satu Deadpool dengan menggunakan sepeda, guys. Aduh, apa ini? Deadpool naik sepeda, guys. Untungnya saja Deadpool yang naik sepeda ini mengalihkan perhatian dari Deadpool lainnya agar Wolverine dan Deadpool bisa masuk ke dalam markas polisi lintas waktu dan mencegah Cassandra menghancurkan seluruh universe. Untung saja berguna, guys. Mungkin kekuatannya cuma itu, guys, mengalihkan perhatian. Lalu mereka pun berhasil menemui Paradox. Wolverine lalu menanyakan bagaimana caranya agar mereka bisa menghentikan Time Reaper buatannya. Paradox selalu menjelaskan bahwa Time Reaper memiliki dua sumber utama, yaitu materi dan juga antimateri. Mereka harus membuat jembatan penghubung antara materi dan juga antimateri agar daya yang terhubung tersebut menciptakan tekanan yang begitu besar dan akhirnya merusak sistem dari Time Reaper. Setelah mendengar penjelasan dari Paradox, mereka berdua pun mencari sumber daya dari alat tersebut. Setibanya di lokasi daya dari Time Reaper, Deadpool hendak mengorbankan nyawanya untuk mematikan Time Reaper. Jika Time Reaper tersebut dihubungkan, maka bukan hanya menghancurkan sistem, tapi memusnahkan apapun yang ada di dekatnya. Deadpool ingin menjadi penyelamat dunia yang ia cita-citakan, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Jadi sedih, guys. Namun saat mencoba menjangkau salah satu daya dari alat tersebut, Deadpool kesulitan, guys. Aduh, ternyata nggak mampu nih Deadpool. Aduh, baru mau jadi pahlawan, nggak jadi, guys. Maka datanglah Wolverine yang mendobrak pintu lalu menjadi penghubung antara materi dan antimateri tersebut.
bersama dengan Deadpool. Mereka berdua pun menahan rasa sakit yang sangat luar biasa agar bisa mengalahkan Cassandra dan menyelamatkan seluruh universe. Dan akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan Time Reaper tersebut. Tubuh Cassandra pun seketika hancur setelah alat tersebut juga hancur. Dan saat semuanya telah hancur, ternyata Wolverine dan Deadpool berhasil selamat dan masih hidup guys. Hore, hore, hore. Mereka pun keluar dan menemui otoritas lintas waktu. Lalu otoritas lintas waktu itu menangkap Paradox yang telah menyalahi aturan penggunaan Time Reaper. Polisi lintas waktu itu pun menunjukkan kepada Deadpool bagaimana dia telah berhasil membuat dunianya menjadi selamat dari kepunahan. Setelah melakukan aksi-aksi yang sangat barbar dan penuh dengan efek traumatis, mereka akhirnya duduk santai guys, sambil makan roti selai kacang buatan Nenek Sukarmi. Ya, superhero kan butuh makan juga guys. Iya, di film ini baru ini makan. Film diakhiri saat Deadpool mengajak Wolverine menuju dunianya dan tinggal bersama menjadi sebuah tim. Ya, mudah-mudahan ada sequel selanjutnya guys. Wow, mungkin bisa jadi sequel baru nanti nih, Deadpool dan Wolverine part 2, 3 dan seterusnya. Semoga aja guys, karena seru, serius. Oke Sobat Wali, itu dia alur cerita film Deadpool and Wolverine. Jika suka silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.